Saudara peserta Indonesia X, dimanapun Anda berada, Anda masih ingat bahwa pesan dapat berupa verbal dan non-verbal. Tadi sudah dibahas pesan yang bersifat verbal. Nah, sekarang kita akan masuk pada pesan yang bersifat non-verbal. Agar kita mempunyai persepsi yang sama terhadap arti dari komunikasi non-verbal, maka terlebih dahulu kita bahas apa sih komunikasi non-verbal itu. Komunikasi nonverbal adalah suatu bentuk komunikasi yang selalu menyertai komunikasi verbal. Mau tidak mau, suka tidak suka, nonverbal selalu melekat dalam proses interaksi. Di mana komunikasi nonverbal ini dapat dikategorikan bertujuan dan tidak bertujuan. Nah, yang bahaya yang kedua, yaitu yang tidak bertujuan. Kenapa bahaya? Biasanya komunikasi nonverbal yang tidak bertujuan adalah suatu sikap atau gerakan-gerakan anggota tubuh yang tidak disengaja dan tanpa disadari menyertai komunikasi verbal kita. Untuk membahas komunikasi nonverbal ini, saya akan mengundang adik-adik saya, Mbak Dona dan Mas Budi, untuk membahas apa yang mereka rasakan di saat mereka tadi membacakan apa yang sudah dibuat. Jadi mencoba menjadi seorang speaker, public speaker. Mas Budi, Mbak Dona silahkan bergabung bersama saya. Terima kasih ya, saya sudah dibantu untuk mencoba membuat pidato sendiri, kemudian memperagakan langsung di depan kamera. Yang pertama atau sudah sering? Baru pertama kali, Bu. Oh, baru pertama kali, Mas Budi? Pertama kali ya. Iya. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih tough lagi. Nanti kita bahas bersama-sama. Tapi yang pasti bahwa kita akan membahas bukan untuk memberikan masukan buat kita bersama dan juga buat teman-teman dimanapun Anda berada, peserta Indonesia X, untuk lebih mengetahui secara nyata, real gitu ya, apa yang sebenarnya mesti diperbaiki atau yang masih kurang dari contoh dari Mbak Dona dan Mas Budi tadi. Yang pertama, kalau kita bicara nonverbal dari body language dan paralinguistik. Kalau body language itu adalah postur, kemudian gestur. Nah, saya perlihatkan dulu posturnya. Anda masih ingat kan video yang lalu dari mereka berdua? Boleh diulang lagi postur yang tadi yang pada waktu berbicara di depan umum, posturnya gimana? Artinya gaya berdirinya seperti apa, Mas Budi? Silakan gaya berdirinya. Oke, membacanya seperti ini. Mbak Dona, oke. Nah, dari dua ini, kalau dilihat gaya postur Mbak Dona, sekali lagi, kalau kita bicara postur, tidak berhubungan dengan tinggi, pendek, kurus, atau gemuk seseorang. Postur adalah bagaimana kita membawakan diri. Contohnya, Mbak Dona ini sudah bagus dia membawakan posturnya, badannya. Karena apa? Dia posisi kakinya cuman agak miring dikit, Mbak. Sorry. Ya, ini. Posisi kakinya sudah seperti ini. Ini menggambarkan lady gitu ya. Jadi dia wanita beneran di mana cara membawakannya posisi kakinya seperti itu. Kenapa posisi kaki seperti ini membuat kita lebih luas, lebih fleksibel untuk menggerakkan badan kita. Tapi kalau cowok jangan ikut-ikutan Mbak Dona ya. Nah, kalau cowok Mas Budi. Nah, Mas Budi tadi posisinya sudah seperti ini, bisa diambil long shot. Jadi Mas Budi posisinya sudah betul, di mana kakinya memang dia sejajar. Cuman jangan lebih lebar dari ini ya, Mas Budi ya. Ya, ini sudah bagus. Nah, apa yang kurang, yang mesti agak diperbaiki dari Mas Budi adalah, maaf kalau saya ini, jadi kurang tegak. Nah, ini kalau lebih tegak, saya yakin dia akan kelihatan lebih ganteng gitu ya. Kenapa lebih ganteng? Karena lebih percaya diri. Jadi itu dari postur yang paling sederhana. Yang kedua adalah gestur. Kita bicara body language ya, gestur. Gestur adalah seluruh gerakan anggota tubuh yang terjadi di saat kita berbicara. Kebetulan mereka berdua tadi membawa kertas, membawa skrip.
Nah, kebetulan ini skripnya gede-gede gitu ya. Boleh pinjam Mbak Dona ya. Jadi nanti kalau Anda berbicara di depan umum, sebaiknya skripnya itu kertas yang digunakan tidak lebih besar dari separuh dari A4. Ini sudah besar ya. Jadi idealnya kita memang bawanya adalah yang kecil seperti ini. Jadi tidak menutup wajah kita, kemudian tidak menutup badan kita sehingga ini enak, dan posisinya adalah tepat di sini, tepat di di sini ini pusar ya, tetap di atas pusar, posisi membawa kertas. Yang cowok juga begitu ya. Jadi nanti kalau berikutnya lagi ini bisa dilipat menjadi sebesar ini ya, jadi 1/4 dari A4. Kemudian ada eye contact. Kalau tadi saya melihat bagaimana rasanya eye contact melihat ke kamera ya. Karena ini eye contact yang menarik adalah di saat kita berbicara di depan publik secara langsung. Kalau sekarang di depan kamera mata saya pasti tertuju ke kamera. Tapi seandainya langsung, maka sebaiknya Anda itu menatap umum. Jadi ada teori yang mengatakan kalau kita berbicara di depan publik yang banyak banget, yang pesertanya banyak, tataplah di atas matanya. Jadi tidak menatap matanya satu persatu. Kita tidak sopan kalau tidak menatap mata di saat dekat. Tapi memang di saat banyak orang, banyak audiens, kita memang tidak boleh menatap mata. Kenapa? Biar kita tidak gugup. Kenapa? Kenapa kok gugup? Ada pacar di sana gitu ya. Nah, contohnya gitu aja seperti itu. Jadi misalnya siapa tahu Anda adalah salah satu pacar dari pembicara gitu, mau nggak mau ada rasa grogi. Kemudian kalau proximity itu adalah jarak kedekatan saat berbicara, itu biasanya dilihat tidak untuk sebagai speaker, public speaking, enggak, tetapi di saat kita dengan pihak lain berbicara. Jadi kita bisa melihat kedekatan seseorang tatkala kita bagaimana jarak kita antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang menarik lagi, yang perlu kita perhatikan lagi adalah apa yang disebut appearance atau penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita lihat penampilan berdua sudah cantik, sudah ganteng. Penampilan ini yang disebut dengan casual gitu ya. Jadi mereka menggunakan baju yang sifatnya smart casual. Kenapa saya katakan smart casual? Karena kalau Mas Budi ini menggunakan hem, lengan panjang, kemudian celana yang dikeluarkan. Kalau casual dia biasanya menggunakan t-shirt, kemudian bawahnya jeans, lebih casual gitu. Kalau smart itu dia tetap menggunakan bahan tetapi santai kelihatannya. Kemudian kalau Mbak Dona bisa dikatakan smart casual juga karena dia memang lengan pendek, lebih terkesan santai, energik dan tidak full ya, jadinya nggak full lengan panjang, three pieces gitu. Jadi dia adalah smart casual yang digunakan. Jadi penampilan seperti ini sangat cocok untuk kalau kita berbicara di depan publik. Ekspresi wajah, nah ini dia. Saya nggak lihat tadi ekspresi wajahnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tadi sudah melihat ekspresi wajah Mbak Dona dan Mas Budi gitu ya, ekspresi wajahnya. Jadi ekspresi wajah ini sangat penting. Kalau tadi Anda perhatikan, Anda rewind lagi, Anda putar lagi. Ekspresi wajah itu lebih menggambarkan bagaimana sih saya menyampaikan soal narkoba dan juga soal bahaya merokok. Ini dua tema ini tanpa saya minta mereka itu benar-benar tema yang menarik. Khususnya untuk Anda para perokok dan juga untuk memperingatkan supaya kita jauh dari narkoba gitu ya. Jadi dua hal yang sedang memang penting dalam kehidupan kita. Baik, saudara peserta Indonesia X, sekarang saya akan bicara yang non-verbal komunikasi dari sisi paralinguistik.